Namaku Arini. Di usia 42, dunia mengenalku sebagai janda kaya dari almarhum suami saya, seorang pengusaha terpandang. Hidupku terhampar dalam kemewahan yang sunyi di sebuah rumah besar yang gema langkah kakiku sendiri menjadi satu-satunya musik yang akrab. Keheningan itu sedikit terusik ketika aku terpaksa memecat Pak Harun, supirku selama hampir 1 dekade, karena masalah judi yang tak kunjung usai dan puncaknya, ia mencoba menggelapkan uang perusahaan. Kekosongan yang ditinggalkannya harus segera diisi, bukan karena aku merindukannya, tapi karena roda hidupku yang penuh jadwal menuntutnya. Sebagai gantinya, kepala personalia mengirimkan seorang pemuda. Namanya Bima. Usianya mungkin baru pertengahan 20-an. Penampilannya sederhana, kemeja yang sedikit pudar warnanya namun disetrika rapi, dan sorot mata yang jernih memancarkan campuran antara rasa gugup dan tekad yang kuat. Ia jauh berbeda dari Pak Harun yang gemuk dan banyak bicara. Bima lebih banyak diam, posturnya tegap dan kehadirannya terasa solid, hampir seperti seorang penjaga daripada seorang supir. Awalnya, keheningan di dalam mobil terasa canggung dan berat. Aku terbiasa dengan celotehan Pak Harun tentang politik atau harga cabai di pasar. Dengan Bima, yang ada hanya deru halus mesin Mercedesku dan ritme napas kami yang seolah bersahutan. Aku, di kursi belakang, sibuk dengan tablet atau ponselku, mencoba mengabaikan pantulan matanya yang sesekali tertangkap di kaca spion. Dia, di depan, fokus pada jalanan seolah nyawanya bergantung pada setiap tikungan. Tangannya yang besar dan berkulit gelap mencengkeram kemudi dengan kemantapan yang anehnya membuatku merasa aman. Aku menganggapnya tak lebih dari sekadar fungsi, sebuah pengganti. Sampai suatu sore yang basah oleh hujan deras. Aku baru saja selesai rapat yang menguras emosi, dan saat melangkah keluar kafe, langit seolah pecah. Belum sempat aku meneleponnya, sosok Bima sudah berdiri di sampingku, memegang payung besar yang terbuka. Saat kami berjalan berdekatan di bawah payung, aku bisa mencium aroma hujan yang menempel di kemejanya, aroma tanah yang segar, maskulin, dan entah kenapa, menenangkan. Dia memastikan tidak ada setetes air pun yang menyentuhku, sementara bahu kirinya basah kuyup, otot lengannya menegang saat ia menahan payung dari terpaan angin. Saat itulah aku pertama kali benar-benar melihatnya. Sejak insiden payung itu, aku mulai memperhatikan Bima. Bukan lagi sebagai bagian dari perabot rumah tanggaku, tetapi sebagai seorang pria. Aku mulai menyadari detail-detail kecil yang sebelumnya luput dari perhatian. Caranya membukakan pintu mobil untukku, tangannya akan sedikit terangkat, siap menahan kepalaku agar tidak terbentur, sebuah gestur yang penuh perhatian. Suatu kali, aku mengeluh sakit kepala ringan, dan sepulangnya, ia menyodorkan sebotol kecil minyak angin aromaterapi. Maaf lancang, Bu. Ibu saya selalu pakai ini kalau pusing. Katanya, suaranya yang bariton terdengar ragu namun tulus. Percakapan kami mulai mengalir, bukan lagi sekadar instruksi. Aku tahu dia anak sulung dari 5 bersaudara, ayahnya sudah tiada, dan ia menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali ia bercerita tentang adik-adiknya, matanya akan berbinar dengan cara yang begitu hangat, memperlihatkan sisi lembut di balik penampilannya yang kokoh. Aku menemukan kekayaan dalam dunianya yang terbatas, tanggung jawab, ketulusan, dan martabat. Sesuatu yang jarang kutemukan di antara lingkaran sosialitaku yang sibuk membicarakan harta dan kekuasaan. Perlahan tapi pasti, aku merasakan sesuatu yang aneh bergejolak di dalam diriku. Sebuah ketertarikan yang seharusnya tidak ada. Suatu sore, saat turun dari mobil, ujung gaunku tersangkut di pintu. Bima, dengan sigap, berjongkok untuk melepaskannya. Jari-jarinya yang kuat tanpa sengaja menyentuh betisku. Rasanya seperti sengatan listrik kecil. Aku menarik kakiku dengan cepat, jantungku berdebar kencang. Ia mendongak, matanya bertemu dengan mataku, dan aku melihat percikan gairah yang sama di sana. Sebelum ia buru-buru menunduk, wajahnya memerah. Kejadian itu menciptakan ketegangan baru di antara kami.
Udara di dalam mobil terasa lebih berat, syarat dengan hal-hal yang tak terucapkan. Setiap kali tangannya menyerahkan sesuatu padaku, sentuhan singkat di antara kulit kami terasa membakar. Aku mendapati diriku sengaja memilih pakaian yang sedikit lebih terbuka, bertanya-tanya dalam hati apakah ia akan memperhatikan. Dan dari sorot matanya yang curi-curi pandang di kaca spion, aku tahu jawabannya adalah iya. Aku sedang bermain dengan api, dan aku tahu itu. Puncaknya adalah saat acara amal tahunan, sebuah panggung sandiwara bagi kaum elit kota. Aku datang dengan gaun malam berwarna merah marun yang memeluk tubuhku, dikelilingi oleh teman-teman sosialitaku yang sibuk memamerkan perhiasan. Di tengah keramaian itu, aku merasa lebih kesepian dari biasanya. Senyumku terasa kaku, tawaku terdengar hampa. Aku hanya ingin malam ini cepat berakhir. Saat acara selesai, aku merasa lelah luar biasa, bukan karena aktivitas fisik, tapi karena beban kepura-puraan. Aku melihat Bima menungguku di dekat pintu keluar, berdiri tegak di antara lalu lalang para tamu. Pandangannya menyapu kerumunan, lalu berhenti saat menemukan mataku. Dia tidak melihat gaunku atau riasan wajahku. Dia menatap langsung ke dalam mataku, seolah bisa melihat jiwa di baliknya. Ibu terlihat lelah, ujarnya pelan saat aku mendekat, nadanya penuh simpati yang tulus. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan pertahananku lebih dari pujian manapun malam itu. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, keheningan terasa nyaman. Aku melepas sepatu hak tinggiku dengan desahan lega. Dari kaca spion, aku melihat matanya melirik cemas. Kaki ibu sakit? Tanyanya. Hanya lelah, jawabku lirih. Tiba-tiba, aku memberanikan diri. Bima, apa kamu pernah merasa sendirian di tengah keramaian? Dia terdiam, lalu menjawab, setiap hari, Bu. Tapi yang penting bukan berapa banyak orang di sekeliling kita. Yang penting adalah apakah ada satu orang saja yang benar-benar melihat kita. Jantungku berdebar kencang. Kata-katanya menusuk langsung ke dalam inti kesepianku. Ketika kami tiba di gerbang rumahku yang megah, aku tidak langsung turun. Bima, panggilku. Besok, jangan siapkan mobil dulu. Temani saya minum kopi di teras. Kita bicara, bukan sebagai majikan dan supir. Aku berhenti, lalu menambahkan dengan suara bergetar, hanya sebagai Arini dan Bima. Di remang lampu interior, aku melihat keterkejutan di matanya, yang perlahan berganti dengan seulas senyum tipis yang begitu hangat, sebuah janji akan sesuatu yang baru. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku duduk di teras belakang, menunggunya dengan debaran aneh di dada. Aku memilih pakaian kasual, blus sutra sederhana dan celana panjang. Ingin melepaskan citra, Nyonya Arini, sejenak. Bima datang beberapa saat kemudian, mengenakan kemeja bersih yang sama sederhananya. Ia tampak gugup, tangannya sedikit gemetar saat menerima cangkir kopi yang kusodorkan. Jarak di antara kami yang biasanya dipisahkan oleh interior mobil kini terasa begitu dekat, begitu intim. Kami berbicara, benar-benar berbicara untuk pertama kalinya. Aku menceritakan tentang mimpiku yang terkubur untuk menjadi seorang pelukis, sebuah hasrat yang ditelan oleh kewajibanku sebagai istri seorang konglomerat. Dia, pada gilirannya, berbicara tentang impiannya memiliki bengkel sendiri. Dalam kerentanannya, aku melihat kekuatan. Dalam kesederhanaannya, aku menemukan kedalaman. Kami bukan lagi dua dunia yang berbeda, melainkan dua jiwa yang menemukan titik temu dalam kesepian masing-masing. Saat sedang asyik bercerita, sehelai daun kering jatuh dan tersangkut di rambutku. Sebentar, kata Bima pelan. Ia mengulurkan tangannya, gerakannya lambat, memberiku waktu untuk menolak. Aku diam membeku. Jari-jarinya yang hangat dan sedikit kasar dengan lembut menyentuh rambutku, lalu pelipisku. Sentuhannya mengirimkan getaran halus ke seluruh tubuhku. Mata kami bertemu, hanya berjarak beberapa jengkal. Aku bisa melihat pantulan diriku di pupil matanya yang gelap.
Napasnya terasa hangat di wajahku. Waktu seolah berhenti. Aku tahu dia ingin menciumku, dan Tuhan tahu betapa aku juga menginginkannya. Udara di antara kami berderak oleh gairah yang tak terucapkan. Namun, dengan sebuah tarikan napas yang berat, ia menarik tangannya kembali. Daunnya sudah hilang, bisiknya, suaranya serak. Momen itu berlalu, tetapi jejaknya tetap membekas, sebuah janji bisu akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbahaya sekaligus begitu menggoda. Setelah pagi itu, hubungan kami berubah secara fundamental. Batasan antara majikan dan bawahan semakin kabur. Aku mulai mencari-cari alasan agar bisa berinteraksi dengannya di luar jam kerja. Suatu malam, dengan sengaja aku, tidak sengaja, memecahkan sebuah vas di ruang tengah. Aku tahu dia masih berada di paviliun belakang. Dengan suara yang kubuat bergetar, aku meneleponnya, mengatakan aku mendengar suara aneh dan takut. Bima datang dalam hitungan detik. Napasnya terengah-engah, raut wajahnya penuh kekhawatiran. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih tipis yang memperlihatkan dengan jelas bentuk tubuhnya yang liat dan bidang. Melihatku baik-baik saja, raut cemasnya berganti dengan kelegaan, lalu sedikit kebingungan saat melihat pecahan vas. "Saya akan bersihkan, Bu," katanya, tanpa bertanya lebih jauh. Saat ia berjongkok memunguti pecahan kaca, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangi punggungnya yang lebar dan lengannya yang berotot. Malam lain, listrik di sebagian rumah padam. Aku tahu itu hanya sekering yang turun, tapi aku kembali memanggilnya. Dalam cahaya remang dari lampu darurat, ia memperbaiki panel listrik. Keringat membasahi pelipisnya, membuat kaosnya menempel di kulit. Aroma tubuhnya, campuran keringat, sabun, dan aroma maskulin yang khas, memenuhi udara di sekitar kami. Setelah lampu kembali menyala, kami berdiri di lorong yang sempit, begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. "Terima kasih, Bima," bisikku, mataku tak lepas dari bibirnya. Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata yang gelap dan lapar. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuhku, tetapi ke dinding di samping kepalaku, memerangkapku. "Seharusnya ibu tidak melakukan ini," desisnya, suaranya rendah dan berbahaya. "Melakukan apa?" tanyaku pura-pura polos, jantungku berpacu liar. "Bermain dengan api," jawabnya, sebelum menundukkan kepalanya perlahan, semakin dekat. Napasnya yang panas menerpa wajahku, matanya yang membara seolah menelanjangiku. "Api bisa membakar, Arini," bisiknya, menggunakan namaku tanpa embel-embel, "Ibu," untuk pertama kalinya dalam sebuah konteks yang begitu intim dan mengancam. Getaran menjalari tulang punggungku mendengar namaku diucapkannya seperti itu. "Mungkin aku ingin terbakar," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar, sebuah pengakuan total atas hasrat yang telah lama kupendam. Itu saja yang ia butuhkan. Tangannya yang bebas bergerak dari dinding untuk membelai pipiku, ibu jarinya menelusuri garis rahangku dengan sentuhan yang membuatku merinding. Matanya tidak pernah meninggalkan mataku, seolah mencari keraguan terakhir. Ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah penyerahan diri. Aku mengangkat tanganku, meletakkannya di dadanya yang bidang dan kokoh. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang menggila, seirama dengan detak jantungku sendiri. Perlahan, ia menundukkan wajahnya, menghilangkan jarak terakhir di antara kami. Bibirnya menyapu bibirku, sebuah sentuhan awal yang begitu ringan, begitu menggoda, seperti kepakan sayap kupu-kupu. Itu adalah sebuah pertanyaan, dan aku menjawabnya dengan sedikit memiringkan kepalaku, memberikan akses lebih. Erangan rendah keluar dari tenggorokannya saat ia menerima undanganku. Ciuman itu kemudian berubah, menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Tangannya yang tadi di pipiku kini turun ke pinggangku, menarik tubuhku rapat ke tubuhnya hingga tak ada celah. Aku bisa merasakan betapa keras tubuhnya merespons kedekatan kami. Tanganku yang lain melingkar di lehernya, jari-jariku menelusup ke rambutnya yang tebal dan pendek.
Lupakan dunia, lupakan status, lupakan semua batasan. Di lorong yang remang ini, yang ada hanyalah seorang pria dan seorang wanita, terperangkap dalam pusaran gairah yang telah lama mereka sangkal. Kami melepaskan ciuman itu, terengah-engah, dahi kami saling bersandar. Realitas situasi kami, seorang janda kaya dan supirnya, perbedaan usia, jurang status sosial, menghantamku seperti gelombang dingin. Apa yang baru saja kulakukan? Ketakutan mulai merayap, tetapi saat aku melihat ke dalam mata Bima, aku hanya melihat pemujaan murni, tanpa sedikit pun penyesalan. Saya minta maaf, Bu, katanya terbata, kembali ke formalitas, meskipun tubuhnya masih menekan tubuhku. Jangan, bisikku, meletakkan jari di bibirnya. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang kita berdua inginkan. Malam itu, aku melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Aku mengajaknya keluar ke taman belakang. Kami duduk di bangku di tepi kolam renang, di bawah taburan bintang. Untuk pertama kalinya, kami berbicara sebagai dua orang yang telah berbagi ciuman, berbagi momen intim yang mengubah segalanya. Tidak ada lagi kepura-puraan. Dia menceritakan ketakutannya, takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa menghidupi keluarganya, tetapi yang paling utama, takut mengecewakanku. Aku, sebaliknya, menceritakan ketakutanku akan penilaian orang, akan kehilangan citra yang kubangun bertahun-tahun. Semua itu tidak ada artinya, kataku, lebih pada diriku sendiri daripada kepadanya, jika aku harus terus hidup dalam sangkar emasku sendirian. Di bawah tatapan ribuan bintang, aku menatap wajahnya yang dipahat tegas oleh cahaya bulan. Aku melihat seorang pria yang jujur, kuat, dan penuh gairah. Tanpa pikir panjang, aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya lagi. Kali ini, ciuman itu berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Ini adalah ciuman yang penuh kepastian, sebuah deklarasi bisu. Tangannya menangkup wajahku, membalas ciumanku dengan intensitas yang membuat lututku lemas. Ini adalah awal dari sesuatu yang tak terhindarkan. Keesokan paginya, surga yang kami ciptakan semalam terasa seperti mimpi yang jauh. Bima bersikap sangat formal, menjaga jarak, matanya selalu menghindari mataku. Kata, "Ibu," yang keluar dari bibirnya terdengar seperti cambuk. Setiap kali aku mencoba mendekat atau memulai percakapan pribadi, ia akan menjawab dengan singkat dan profesional, seolah-olah ciuman di bawah bintang itu tidak pernah terjadi. Ia membangun kembali dinding di antara kami, lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Rasa sakit dan bingung merayap di hatiku. Di saat yang sama, salah satu teman sosialitaku datang berkunjung. Dari jendela, ia melihat Bima sedang mencuci mobil, dan melontarkan komentar sinis. "Supir barumu tampan sekali, Arini. Hati-hati, jangan sampai terpeleset. Reputasimu bisa hancur." Kata-kata itu, meskipun dimaksudkan sebagai lelucon, menusuk tepat di pusat ketakutanku. Keraguan mulai menggerogotiku. Apakah ini benar? Apakah aku mempertaruhkan segalanya untuk sebuah perasaan sesaat? Aku mencoba berbicara dengannya sore itu di garasi. "Bima, tentang semalam?" Aku memulai dengan ragu. Dia tidak menoleh, terus mengelap mobil. "Semalam adalah sebuah kesalahan, Bu. Seharusnya tidak pernah terjadi. Saya mohon maaf atas kelancangan saya. Saya hanya seorang supir." Kata-katanya dingin dan tajam, menusukku. Dia menolakku, bukan karena dia tidak menginginkanku, tetapi karena dia takut. Dan ketakutannya menular padaku. Dalam campuran antara rasa sakit, amarah, dan ketakutan, aku mengucapkan kata-kata yang langsung kusesali. "Kau benar. Itu adalah sebuah kesalahan. Lupakan saja semua yang terjadi. Mulai sekarang, kau hanya supirku, tidak lebih." Aku melihat bahunya menegang mendengar kata-kataku. Tanpa menoleh, ia hanya mengangguk pelan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang menyakitkan,
terpisah oleh jurang yang kami ciptakan sendiri. Beberapa minggu berlalu dalam ketegangan yang menyiksa. Kami kembali ke rutinitas awal, tetapi keheningan di antara kami kini dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucap dan kenangan yang membakar. Namun, badai yang lebih besar sedang mendekat. Ipar laki-lakiku, Bram, yang sejak dulu tidak pernah menyukai fakta bahwa sebagian besar warisan jatuh ke tanganku, mulai sering datang berkunjung tanpa diundang. Matanya yang licik selalu mengawasi, mencari celah untuk menjatuhkanku. Bram dengan cepat merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hubunganku dengan Bima. Dia sering melontarkan sindiran-sindiran tajam tentang supir muda yang terlalu dekat dengan nyonyanya. Suatu sore, ia memergoki kami sedang berbicara di dekat taman. Tidak ada yang salah dengan percakapan itu, tetapi tatapan mata kami mungkin mengatakan lebih banyak. Malam itu, Bram mengonfrontasiku di ruang kerjaku. Aku tahu ada sesuatu antara kau dan supir itu. Arini, desisnya. Kau pikir aku bodoh? Kau mencemarkan nama baik keluarga almarhum kakakku. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Posisi dewan direksi, rumah ini, semuanya. Hanya dengan satu panggilan telepon ke beberapa wartawan. Ancamannya begitu nyata, begitu dingin. Wajahku pucat pasi. Dunia yang kubangun dengan susah payah terasa akan runtuh. Tanpa kami sadari, Bima, yang hendak mengantarkan dokumen yang tertinggal di mobil, berdiri di luar pintu yang sedikit terbuka. Dia mendengar setiap kata dari ancaman Bram. Dia melihat ketakutan yang begitu jelas di wajahku. Rahangnya mengeras, tangannya terkepal di sisinya. Ketakutannya akan kehilangan pekerjaan sirna, digantikan oleh amarah yang membara dan insting untuk melindungiku, wanita yang ia cintai, apapun risikonya. Setelah Bram pergi, aku hancur. Aku merasa terpojok dan sendirian. Dengan suara bergetar, aku meminta Bima untuk mengantarku ke rumah danau milikku, satu-satunya tempat pelarianku dari dunia. Sepanjang perjalanan, kami tidak berbicara. Langit mulai mendung, seolah ikut merasakan kekalutan hatiku. Begitu kami tiba, hujan turun dengan derasnya, mengingatkanku pada hari pertama kali aku benar-benar melihatnya. Aku berlari keluar dari mobil, tidak peduli pada hujan yang langsung membasahi pakaian dan rambutku. Aku berdiri di tepi danau, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan, terisak dalam keputusasaan. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran Bima di belakangku. Ia melepas jaketnya dan menyampirkannya di bahuku. Semua akan baik-baik saja, katanya pelan. Aku berbalik, menatapnya dengan putus asa. Tidak ada yang akan baik-baik saja. Dia akan menghancurkanku, Bima. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi, katanya dengan suara yang begitu mantap, begitu penuh keyakinan. Sebelum aku bisa menjawab, ia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang begitu erat, begitu protektif. Di tengah guyuran hujan, di dalam dekapannya yang hangat dan kuat, aku merasa aman untuk pertama kalinya hari itu. Ketakutanku seolah luruh bersama derasnya hujan. Ia bukan lagi sekadar supir, ia adalah bentengku. Aku mendongak, menatap wajahnya yang basah oleh hujan. Tidak ada lagi keraguan di matanya, hanya ada cinta dan tekad. Aku tidak peduli dengan semua itu, Arini, katanya, suaranya lebih keras dari deru hujan. Aku tidak peduli pada uang, status, atau apa kata orang. Aku hanya peduli padamu. Mendengar namaku diucapkannya dengan begitu lembut dan tegas, pertahananku runtuh sepenuhnya. Di tengah badai, aku menemukan tempatku berlindung, di dalam pelukannya. Kami masuk ke dalam rumah danau, basah kuyup dan menggigil, tetapi dengan kehangatan baru yang membara di antara kami. Bima menyalakan perapian, dan tak lama kemudian, cahaya api yang hangat menari-nari di ruangan, menciptakan suasana yang intim. Kami mengganti pakaian basah kami dengan apapun yang kami temukan. Aku dengan jubah mandi tebal, dan dia dengan kaos dan celana olahraga lama milik almarhum suamiku yang tersimpan di lemari.
Melihatnya mengenakan pakaian itu terasa aneh, namun juga terasa benar. Duduk di atas karpet tebal di depan perapian, kami berbicara. Semua ketakutan, semua keraguan, semua hasrat yang terpendam, kami tumpahkan malam itu. Aku mencintaimu, Arini, katanya, tangannya meraih tanganku. Sejak hari pertama, aku mengagumi kekuatanmu, kebaikan hatimu. Aku tahu aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu. Aku memotongnya dengan meletakkan jariku di bibirnya. Kau menawarkan aku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kau membuatku merasa hidup. Ia menarik tanganku, mengecup telapaknya dengan lembut, matanya tidak pernah lepas dari mataku. Kemudian, ia mencondongkan tubuhnya dan menciumku. Ciuman itu berbeda dari semua ciuman sebelumnya. Ciuman itu adalah sebuah janji, sebuah penyerahan total. Tangannya bergerak dari wajahku, turun ke leherku, lalu ke bahuku, menyingkap sedikit jubah mandiku. Kulitku meremang di tempat yang disentuhnya. Ciumannya menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Aku membalasnya dengan gairah yang sama, tanganku melingkari lehernya, menariknya lebih dekat. Tangannya yang besar dan hangat bergerak ke punggungku, lalu turun perlahan ke pinggangku, menarikku hingga tubuh kami menempel. Aku bisa merasakan panas tubuhnya bahkan melalui pakaian. Bibirnya meninggalkan bibirku, mulai menjelajahi rahangku, turun ke leherku. Aku memiringkan kepalaku, memberinya akses, napasku terengah saat desahan pertama lolos dari bibirku. Malam itu, di depan perapian yang berderak, kami memutuskan untuk membiarkan api di antara kami membakar semua batasan. Aku terbangun oleh kehangatan. Bukan hanya dari sisa bara api di perapian, tetapi juga dari lengan kokoh yang melingkariku dengan posesif. Aku berbaring miring, punggungku menempel di dada Bima yang bidang, kepalaku bersandar di lekuk bahunya. Selimut tebal menutupi kami. Kenangan akan apa yang terjadi semalam, sentuhan-sentuhan yang ragu menjadi pasti, bisikan-bisikan yang berubah menjadi desahan, dua dunia yang akhirnya melebur menjadi satu, membuat wajahku terasa panas. Ini bukan sekadar pelepasan hasrat. Ini adalah penyatuan dua jiwa yang telah lama kesepian. Aku merasakan bibirnya yang hangat mengecup puncak kepalaku. "Selamat pagi," bisiknya, suaranya serak karena tidur. Aku berbalik dalam pelukannya, menghadapnya. Tidak ada kecanggungan, hanya ada kedamaian yang mendalam. Aku menelusuri garis rahangnya dengan jariku. Di cahaya pagi yang lembut, aku melihatnya dengan jelas, bukan sebagai supirku, bukan sebagai pria yang lebih muda, tetapi sebagai belahan jiwaku. "Pagi," jawabku sambil tersenyum, senyum tulus pertama yang kurasakan dalam bertahun-tahun. Kami tidak terburu-buru. Kami hanya berbaring di sana, menikmati keintiman yang baru kami temukan, berbicara tentang masa depan. Bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan harapan. Ancaman dari Bram masih ada, cemoohan dari dunia mungkin akan datang. Tapi entah kenapa, semua itu terasa kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kami miliki saat ini. Kami memiliki satu sama lain, dan itu sudah lebih dari cukup. Saat matahari mulai meninggi, kami berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke danau. Permukaan air yang tenang memantulkan langit biru yang cerah, seolah badai telah benar-benar berlalu. Bima berdiri di belakangku, lengannya melingkari pinggangku, dagunya bersandar di bahuku. Tanganku menutupi tangannya, jari-jari kami saling bertautan. Ini bukan akhir dari cerita dongeng, melainkan awal dari sebuah kehidupan nyata, dengan segala tantangannya. Tapi aku tahu, selama tangannya menggenggam tanganku, kami bisa menghadapi fajar yang baru ini bersama-sama.